Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi dari Fakultas Teknologi Informasi Informatika, berasal dari kampus UNAS. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Itu materinya dari 9 sampai 15. Kita masuk materi pertama, yang ke-9, itu software desain strategis. Nah, di software desain strategisnya ada 3, yaitu yang pertama function oriented, dan object oriented, dan struktur desain. Nah, kita masuk ke function oriented. Nah, function oriented strategi bergantung pada pengguruan sistem menjadi sekumpulan fungsi yang saling berinteraksi dengan sistem terpusat yang dibagikan menjadi fungsi-fungsi ini. Nah, strategi klasik dalam desain perangkat lunak disebut juga struktural method atau tradisional. Strategi ini telah dipraktikkan secara normal sejak pemrograman dimulai. Pemrograman didekomposisi menjadi subrutin yang bersifat fungsional. Nah, kita masih ke materi 9 ya. Contoh function oriented. Nah, contohnya dari sistem pemrosesan transaksi adalah perangkat lunak yang mengontrol ATM. Nah, sistem tersebut diimplementasikan sebagai loop dan tindakan berkelanjutan yang dipicu saat kartu dimasukkan. Fungsi yang dipanggil seperti dispenser, cash, get account number, order statement, order checkbox, dan lain-lain dapat diidentifikasikan yang ditindakan sistem. Nah, kalau object oriented, nah, didasarkan pada informasi yang disembunyikan, sistem dilihat sebagai sekumpulan objek yang berinteraksi. Strategi desain yang dominan untuk sistem perangkat lunak baru. Objek berkomunikasi memanggil layanan yang ditawarkan oleh objek lain, memungkinkan objek diimplementasikan dalam proses yang konkuren. Masih di materi 9 tentang desain. Nah, object oriented. Nah, inilah contoh gambar dari object oriented. Ada struktur demand, class diagram, activity diagram, state engine diagram. Nah, oke. Data struktur desain. Nah, dalam fase analis akan terlihat data apa saja yang dibutuhkan sehingga harus dimodelkan. Memodelkan kebutuhan data pada pendekatan tradisional menggunakan diagram, sedangkan untuk pendekatan objek oriented menggunakan diagram kelas untuk memodelkan objek. Nah, implementation. Nah, kita masuk ke materi 10 tentang implementation ya. Implementation yaitu ada 4, minimizing complexity, dan construction for rush, standard in construction testing. Kita masuk yang pertama, minimizing complexity. Nah, dalam konstruksi perangkat lunak meminimalisir kompleksitas jauh lebih diutamakan daripada membuat kode yang pintar namun tidak mudah dipahami. Nah, construction for rush, menciptakan perangkat lunak yang memiliki potensi untuk digunakan kembali, baik untuk proyek yang saat ini sedang dikerjakan ataupun proyek yang lama, proyek lainnya gitu. Konstruksi untuk penggunaan kembali biasanya didasarkan pada analis dan variabilitas, contoh framework, library, CMS, dan lain-lain. Nah, standard in construction, menerapkan standar pengembangan eksternal atau internal selama konstruksi membantu mencapai proyek tujuan untuk efisien, kualitas, dan biaya.
Contoh pemeliharaan bahasa pemrograman tergantung permasalahan yang akan diselesaikan. Jika ada rekrutmen membutuhkan security yang tinggi, maka bahasa pemrograman yang akan dipilih dan disesuaikan. Nah, construction testing. Testing pada tahap konstruksi dilakukan oleh software engineer yang menulis kode. Yang sering dilakukan adalah unit testing ini dan interaction testing. Tujuan testing ini dilakukan adalah untuk mempercepat deteksi kesalahan sehingga dapat diperbaiki sedini mungkin dan mengurangi cost. Nah, kita masuk ke materi 11 tentang maintenance. Nah, maintenance, pemeliharaan perangkat lunak. Software maintenance adalah aktivitas perubahan atau modifikasi perangkat lunak setelah perangkat lunak digunakan. After delivery of software. Nah, alasan yang dibutuhkan maintenance: memperbaiki kesalahan, meningkatkan desain, peningkatan implementasi, ada interaksi antarmuka dengan perangkat lain, contoh mengakses aplikasi. Nah, ada perubahan perangkat keras sehingga perangkat lunak perlu menyesuaikan. Nah, migrasi perangkat lunak yang sebelumnya diubah. Oke. Kategori software maintenance. Nah, kita masuk kategorinya ada 4 ya. Corrective maintenance, adaptive maintenance, preventive maintenance, yang tadi hampir sama dengan 3 dan 4 ya. Nah, masuk corrective maintenance. Modifikasi reaktif ataupun perbaikan perangkat lunak dilakukan setelah adanya koreksi atau masalah yang ditemukan, termasuk dalam kategori perawatan darurat yang merupakan suatu modifikasi yang tidak terjadwal, dilakukan untuk menjaga operasional produk perangkat lunak. Oke, adaptive maintenance, modifikasi produk perangkat lunak yang dilakukan agar perangkat lunak dapat tetap digunakan dengan lingkungan yang berubah. Nah, contoh perubahan sistem operasi sehingga perangkat lunak harus menyesuaikan perubahan perangkat keras, perubahan database, dan tersebut. Preventive maintenance. Nah, preventive maintenance ini ada modifikasi perangkat lunak yang menyediakan perangkat tambahan untuk pengguna, peningkat dokumentasi program, dan pengkodean ulang untuk meningkatkan kinerja perangkat lunak atau atribut perangkat lunak yang lainnya, misalnya penambahan fitur. Nah, preventive maintenance, modifikasi perangkat lunak untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan laten dalam perangkat lunak sebelum mereka menjadi kesalahan operasional. Software maintenance tool. Nah, ada softwarenya ya, program Slicker. Nah, dapat memilih program yang terkena pengaruh perubahan. Nah, static analyzer memberikan general view atau pandangan umum dan ringkasan dari isi program. Dynamic analyzer membantu melacak jalur eksekusi dari program. Data flow analyzer membantu melacak aliran data. Nah, cross references menghasilkan indeks komponen program. Dependency analyzer membantu menganalisis dan memahami hubungan timbal balik antar komponen satu program. Kita masuk ke materi 12. Ya, materi 12 ya. Ya, oke. Materi 12, transaksi adalah eksekusi program user oleh DBMS. Nah, baik mengakses maupun memodifikasi data. Eksekusi dari program user atau transaksi merupakan kumpulan dari membaca dan menulis ke database. Adapun ini database-nya ya, untuk membaca objek database, pertama kali objek di bawah memori utama dari disk dan kemudian nilainya disalin ke dalam variabel program. Untuk menulis objek database selain di memori objek yang telah dimodifikasi dan kemudian ditulis dan di disk. Ya, kita lanjut ke materi 12 tetap. Nah, ada sifat transaksi. Nah,
sebuah transaksi harus memenuhi properti ACID atau ACID. Nah, untuk menjaga data pada kondisi konkuren dan terjadi kesalahan sistem, dan hal ini dilakukan oleh DBMS. Nah, Atomicity, semua aksi dalam sebuah transaksi dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali. Nah, konsistensi transaksi harus dipastikan berjalan sampai selesai dengan sendirinya dan meninggalkan database dalam kondisi yang konsisten. Isolation, saat sebuah transaksi melakukan modifikasi, data sedang dimodifikasi harus diisolasi dari transaksi lain. Jadi, data hanya dapat diakses dalam kondisi sebelum memodifikasi atau sesudah tidak dapat diakses dalam keadaan intermediate. Durability, daya tahan, memastikan bahwa hasil eksekusi keadaan data setelah dilakukan transaksi sampai selesai bertahan secara permanen saat terjadinya kegagalan sistem atau crash, maka dapat akan berbeda dengan kondisi terakhir. Transaksi gagal atau tidak selesai. Nah, ada 3 alasan yang dapat menyebab sebuah transaksi itu tidak selesai atau incomplete. Yang pertama, dibatalkan atau diberhentikan karena ada anomali atau masalah ketika proses eksekusi. Nah, yang kedua, terjadi crash pada sistem ketika sedang mengeksekusi satu transaksi atau lebih. Nah, yang ketiga, sebuah transaksi mengalami situasi yang tidak terduga. Nah, materi yang ke-13, kita masuk ke 13, software quality fundamental. Nah, yang pertama, software quality is EAA tahun 1991. Pertama ya, sejauh mana suatu sistem komponen atau memenuhi persyaratan yang ditentukan. Nah, kedua, sejauh mana suatu sistem komponen atau proses memenuhi kebutuhan atau harapan pelanggan atau pengguna. Kualitas perangkat lunak mengukur beberapa baik perangkat lunak dirancang, kualitas desain, dan beberapa baik perangkat lunak sesuai dengan desain itu kualitas sesuainya atau Pressman 2014. Nah, kualitas berarti kesesuaian dengan persyaratan Crosby 1979. Nah, ini quality concept. Nah, quality concept ada quality of design, nah, di situ terus development, quality of conformance. Nah, quality control atau testing di fragment spesifikasi. Nah, software quality aspect. Sejauh mana spesifikasi yang desain diikuti selama pembuatan serangkaian inspeksi yang digunakan sepanjang siklus pengembangan untuk memastikan bahwa setiap produk kerja memenuhi persyaratan. Nah, ini contohnya. Ada sponsor, idea, proses quality, spek, terus structural quality, functional quality, ada usernya, dan development team. Nah, struktural ini ada sponsornya juga ya. Nah, ini software office. Nah, kita masuk ke software office. Ini contoh-contoh software office, termasuk dari contohnya tadi. Nah, kita masuk ke materi 14. Materi 14 ini, software configuration management, tersebut juga SCM ya. Definisinya itu di seperangkat atau disiplin studi atau dalam bidang manajemen dalam proses rekayasa perangkat lunak untuk mengembangkan baseline. Nah, deskripsi SCM itu software configuration management, mencakup disiplin dan teknik menginisiasi atau memulai, mengevaluasi dan mengendalikan perubahan pada produk perangkat lunak selama dan setelah proses rekayasa perangkat lunak. Standar. Nah, standar approved by ANSI. Nah, IEA 82.2 Software Configuration Management Plans. IEA
10.4.2.2 GUD to software configuration management. Nah, aktivitas SCM, configuration item identification, permodelan sistem sebagai satu set komponen yang terus berkembang. Nah, promotion management, pembuatan versi untuk pengembangan lain. Nah, release management, pembuatan versi untuk klien dan pengguna. Klien dan pengguna. Nah, branch management itu manajemen pengembangan bersamaan. Varian manajemen, pengelolaan versi berbeda untuk hidup berdampingan. Change management, penanganan persetujuan dan pelacakan dari permintaan perubahan. Nah, SCM activities. Nah, configuration item unification, permodelan sistem satu set komponen yang harus berkembang. Promotion management, pembuatan versi untuk pengembangan lain. Release management, pembuatan versi untuk klien atau pengguna. Branch management, manajemen yang berkembang bersamaan. Varian manajemen, pengelola versi berbeda hidup berdampingan. Change management, penanganan penunjuan pelacakan dari manajemen atau perubahan. SCM roles, nah, configuration manager, nah, bertanggung jawab untuk mengidentifikasi item konfigurasi. Manager konfigurasi juga dapat bertanggung jawab untuk menentukan prosedur untuk membuat promosi dan rilis. Change for control board and member bertanggung jawab untuk menyetujui atau menolak permintaan perubahan. Developer membuat promosi yang dipicu oleh permintaan perubahan atau kegiatan pengembang normal. Pengembang memeriksa perubahan dan menyelesaikan konflik. Auditor bertanggung jawab dalam pemilihan dan evaluasi promosi untuk rilis dan untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan rilis ini. Terminologi atau istilah-istilah SCM, ya. Configuration item, agregasi perangkat keras, perangkat lunak, atau keduanya yang ditujukan untuk manajemen konfigurasi dan diperlukan sebagai identitas tunggal dalam proses manajemen konfigurasi. Baseline, data adalah informasi dasar yang dihimpun sebelum suatu program dimulai. Data ini kemudian digunakan sebagai pembanding untuk memperkiraan dampak program. Version, rilis awal atau pelepasan ulang item konfigurasi yang terkait dengan kompilasi lengkap atau kompilasi ulang item. Versi yang berbeda, fungsi ini berbeda, memiliki berbeda, ya. Versi yang memiliki fungsi yang berbeda. Nah, kita masuk ke software configuration progress. Nah, ini materi 15 tentang software configuration progress, ya. Ini ada softwarenya, configuration management, the SCM law process, the process definition and series identification object in interval software configuration, versi control, change control, configuration audit and reporting. Reporting dari SCL, identification, version control, change control, configuration audit. SCM tools. Nah, software untuk version control, Git, CVN, Puppet, Chef. Sekarang mengelola semua ini tampaknya rumit. Disitulah alat seperti Ansible, koki garam, Bonica, dan lainnya ikut bermain. Ini sebenarnya membantu mengotomatiskan penyebaran. Mereka dapat memberikan resep penyebaran, menginstal dan dependensi yang Oke, sekian dan terima kasih.
presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.